Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai kitab Al-Ilmu Al-Mustatab di surati Su'al wal Jawab. Dan sekarang kita masuk kepada soal yang ke-30. As-Su'al As-Salasun, ma hiya darul mu'minin wa ma asma'uhum. Apakah tempat tinggalnya orang-orang yang beriman di akhirat kelak dan apa pula nama-namanya? Al-Jawab Al-Jannah, namanya adalah surga. Tempat tinggalnya orang-orang yang beriman adalah Al-Jannah, yaitu surga. Al-Jannah, surga, ya, mirip dengan Al-Jin, ya, minal jinnati wan nas. Mirip dengan Al-Jannah yang artinya kebun. Al-Jannah, Al-Jinnah, Al-Jannah artinya surga. Al-Jinnah artinya jin. Kenapa dikatakan demikian? Karena baik surga ataupun jin sama-sama sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang gaib. Oleh karena itu maka di sini Allah tabaraka taala berfirman dalam surah Yunus ayat 25, kata Allah tabaraka taala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah tabaraka taala, dan Allah menyeru kepada daris salam, tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Wa yahdi man yasha', dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Yunus ayat 25. Maka dengan penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwa tempat tinggalnya orang yang beriman ada yang disebut dengan Darussalam, yaitu tempat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, seperti itu. Kemudian di dalam surah Muhammad ayat yang ke-12 Allah berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah tabaraka taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Firman Allah yang mulia ini menjadi dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itulah barakallahu fikum jemaah sekalian, sebenarnya kunci seseorang dapat masuk ke dalam surga itu apabila orang tersebut beriman dan beramal saleh. Berbicara iman dijelaskan oleh para ulama kita, la imana illa bil ilmi. Tidak ada iman kecuali dengan berdasarkan ilmu. Maka saya mengatakan alladzina amanu, yakni maknanya adalah
bahwa iman memuat dua hal, yaitu al-ilmu as-sahih, ilmu yang benar, dan al-i'tiqadu as-sahih, keyakinan yang benar. Maka keyakinan yang benar dibangun di atas ilmu yang benar. Makanya alladzina amanu dikatakan la imana illa bil ilmi. Tidak ada istilah iman kecuali dengan ilmu. Wa amil salihat, dan beramal salih. Beramal salih, yakni al-amal salih. Di antara ciri al-ilmu as-sahih adalah al-ilmu an-nafi. Ilmu yang benar adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pelakunya mau beramal soleh. Kalau orang punya ilmu agama tetapi dia tidak mau beramal soleh, maka dia ilmunya ghair nafi. Apabila dia berilmu dengan ilmu yang sahih dan mau beramal soleh, itu ilmunya adalah al-ilmu nafi. Maka wa'amilu salihat, beramal soleh adalah konsekuensi dari ilmu yang sahih. Makanya para ulama bikin kitab Iqtidaul Ilmi al-Amal. Konsekuensi ilmu itu adalah apa? Amal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa dengan dua dalil ini, orang-orang yang beriman adalah orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebut dengan Al-Jannah. Adapun nama-nama surga bermacam-macam. Min asma'iha al-jannatu. Surga namanya al-jannah. Al-jannah dikatakan al-jannah dari kata-kata al-jannah yang artinya ya kebun yang sangat lebat, saking lebatnya sampai nggak bisa terlihat. Itu namanya al-jannah. Jadi kalau kebun yang sangat rindang itu sampai tidak terlihat di dalamnya, saking rindangnya pepohonannya, itu disebutnya apa? Al-Jannah. Darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Darul Khuldi, tempat yang kekal, di dalamnya ada kekekalan. Karena orang yang masuk surga, dia abadal abidin, kekal di dalamnya selama-lamanya. Darul Muqamah, yaitu tempat ya menetap, tempat menetap. Darul Muqamah. Jannatul Ma'wa, surga tempat berlindung, bernaung. Al-Ma'wa, namanya Jannatul Ma'wa. Dan kita semua tahu bahwa Jannatul Ma'wa dan juga nama-nama yang lainnya itu adalah merupakan nama-nama dari surga, dan diantaranya adalah Jannatul Ma'wa. Jemaah sekalian, adapun berikutnya yaitu Jannatul Adn. Jannatul Adn adalah itu surga di mana orang-orang sedang mensucikan jiwanya. Jadi Jannatul Adn adalah surga tempat orang yang suka mensucikan jiwanya. Dan surga Aden seperti yang diterangkan dalam surah Taha itu merupakan surga yang memiliki ya sungai yang banyak. Seperti itu. Itu Jannatul Adn. Jadi Jannatul Adn adalah surga tempat orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Kemudian di dalam di dalam Al-Quranul Karim juga banyak disebutkan tentang surga tersebut. Yang disebut dengan Jannatul Adn atau surga Aden. Kemudian
Berikutnya Darul Hayawan, yaitu tempat yang di dalamnya ada kehidupan. Darul Hayawan. Kemudian Al-Firdaus, yakni surga Firdaus, ini surga yang paling tinggi. Jannatul Naim, surga yang di dalamnya penuh banyak kenikmatan. Al-Maqamul Amin, yaitu tempat diam yang aman. Maq'adu Sidqin, yakni tempat tinggal yang di dalamnya penuh dengan kejujuran, tidak ada kebohongan seperti zaman sekarang umpamanya. Maq'adu Sidqin, tempat mukim yang di dalamnya ada kejujuran, di dalamnya penuh dengan kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan. Untuk melihat ada hotel, hotel itu ada hotel yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Ada hotel yang di dalamnya tidak ada maksiat, ada hotel yang di dalamnya ada maksiat. Dan hotel yang nyaman sekarang banyak yang dicari. Tapi ada lagi hotel yang bagus apa, tapi dalamnya penuh dengan ketidaknyamanan. Walaha darajat, dan surga itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ini adalah nama-nama dari surga atau bentuk-bentuk dari sebutan-sebutan bagi surga. Oleh karena itulah maka nama-nama surga ini ya sangat banyak diterangkan oleh para ulama ya tentang nama-nama tersebut, dan namanya banyak sekali. Umpamanya kita lihat ada nama surga yang tadi yang sudah saya sebutkan ya. Di antaranya umpamanya yang pertama Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus. Itu ada Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yang ke-11. Di penghujung ayat tersebut ada firman Allah yang mulia, ya ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi pewaris. Mereka mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Itu namanya surga Firdaus. Kemudian ada juga yakni surga yang lainnya. Di antaranya apa? Yaitu yang tadi kita bacakan umpamanya, atau yang kita sebutkan umpamanya selain Firdaus ada surga yang disebut dengan surga Aden. Ya, surga Aden. Surga Aden ini diterangkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat yang ke-76. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyebutkan dengan nama apa? Dan nama Aden, ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, dari sekian banyak ya nama-nama tersebut, maka sebutan surga Aden ya itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nama tersebut ya, yaitu nama surga Aden. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa banyak sekali ragam tentang nama-nama tersebut. Berikutnya kemudian setelah kita tahu tentang semua ini, apa intinya? Intinya adalah ingin menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman akan dibalas dengan surga dengan bermacam-macam namanya. Dan nama-nama surga itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada
ya, kepada kenikmatan yang berada di dalamnya. Kalau dibaca di beberapa riwayat, itu abwabul jannati as-samaniyah, pintu-pintu surga yang 8. Itu abwabul jannati as-samaniyatu, pintu-pintu surga yang 8. Itu tidak menunjukkan bahwa surganya cuma 8, tapi pintu surganya ada 8. Ya, abwabul jannati as-samaniyah. Adapun surganya ada berapa? Sangat banyak sekali. Saya Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, beliau punya kitab namanya Al-Fawzul Adim wal Khusranul Mubin. Dalam kitab beliau itu Al-Fawzul Adim wal Khusranul Mubin, itu menerangkan ya lumayan detail tentang surga dan macam-macamnya, penghuninya, nama-namanya dan seterusnya. Begitu pula tentang neraka. Makanya judulnya Al-Fawzul Adim wal Khusranul Mubin, yaitu keberuntungan yang besar dan kerugian yang besar. Al-Fawzul Adim, keberuntungan yang agung, ya, wal khusranul mubin, dan kerugian yang besar. Selanjutnya, adapun bagi mereka orang-orang yang kafir, maka orang-orang yang kafir yakni mendapatkan neraka. Itulah darul kafirin. Ma hiya darul kafirin wa hal laha asma'un ukhra. Apakah itu? Yakni tempatnya orang-orang kafir, dan apakah mempunyai nama-nama? Jawabnya an-nar, ajaranallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari neraka tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kata Allah tabaraka taala, maka jika kalian tidak mampu, dan kalian pasti tidak akan pernah mampu, fattaqullah, maka fattaqun nar, maka takutlah kamu dengan api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Manusia adalah penyembah berhala, bebatuan adalah bahan baku berhala. Jadi nanti di akhirat itu penyembah berhala dan bahan baku berhala itu disatukan. Apa di antara yakni di antara keunikannya, supaya neraka itu semakin panas. Makanya bahan bakarnya manusia agar baunya luar biasa, dan dengan batu agar sangat panas. Makanya api neraka luar biasa, ya. Api neraka itu dikatakan bahwa kalau kita perhatikan dahsyat api neraka, maka api neraka berlipat-lipat. Api kita di dunia itu cuma 1 bagian dari 70 bagian, 69-nya di neraka. Sedangkan api dunia yang 1 bagian itu, menurut para ahli, itu yang nilainya 6.000 derajat. 6.000 derajat. Coba saya mau tanya, yang 6.000 derajat apa tuh? Api yang 6.000 derajat itu bisa membuat lebur benda-benda yang ada di dunia ini. 6.000 derajat. Hancur semuanya. Konon katanya yang 6.000 derajat itu adalah matahari. Allah alam, saya nggak pernah ngukur ya. Pokoknya gitu lah. Ya, antum percaya tafadhol, tidak terserah. Yang jelas api neraka adalah contoh api dunia yang sangat dahsyat, tetapi itu cuma 1 bagian dari 70 bagian. Yang 69-nya di akhirat nanti. Begitu. Itu urusan api ya. Adapun urusan kenikmatan, kenikmatan di dunia ini adalah 1 bagian dari 100 bagian.
Jadi 99 bagian nanti diberikan di akhirat untuk orang yang masuk surga saja. Ada punya satu bagian diberikan kepada seluruh manusia di dunia. Yang mukmin, yang kafir, yang munafik, semuanya diberi. Termasuk ya, yakni makhluk, hewan. Itu yang 1%. Kenikmatannya Allah berikan. Yang 99-nya Allah berikan di mana? Di surga. Makanya kalau kita mengorbankan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat hanya karena ingin meraih kenikmatan dunia, itu sangat apa? Sangat rendah sekali. Na'am min asma'i al-hawiyah. Al-hawiyah. Apa al-hawiyah? Al-hawiyah adalah api neraka yang menjadikan orang yang akan masuknya itu terjun dengan mendahulukan kepalanya dulu. Itu hawiyah. Al-ladha adalah api neraka yang menyala-nyala. Al-hutamah adalah api neraka yang sebagian api memakan sebagian api yang lain. Tahtimu ba'duha ba'dan. Sebagian api neraka memakan dan melahap sebagian yang lain. Karena saling memakan, akhirnya api neraka protes. Ya Allah, cobalah kalau bisa jangan semuanya panas. Jadi ada yang panas, ada yang dingin. Dan akhirnya ya sebagian panas, sebagian dingin. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di beberapa riwayat, walaupun ini dipersoalkan riwayatnya, itu yang namanya apa? Lautan. Lautan itu di atas air, di bawah itu api, di bawah lagi air, api. Jadi kalau kita lihat ada api di lautan itu nggak heran. Kenapa? Karena sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang adanya apa? Adanya lautan yang berapi. Kemudian wal jahim yang sangat panas, wa jahannam, ya, wasaqar, wasair, wasijin dan seterusnya. Ini semuanya adalah nama-nama dari ya api neraka. Ala kulli hal, ikhwatal Islam rahmatullah, bahwa ternyata bicara tentang apa surga dan neraka itu, maka ketahuilah bicara mengenai al-jannatu wan nar itu merupakan sesuatu yang bersifat spesifik, ya. Al-jannatu wan nar, yaitu surga dan neraka. Itu perkara yang sangat spesifik sekali. Tentang surga, tentang neraka. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Begitu. Surga itu benar, neraka juga benar. Seperti itu. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar, neraka itu benar. La tabnayani, keduanya tidak akan binasa. Ya. Yabqayani, tabqayani, wala tabnayani, keduanya tidak akan binasa. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya, wa huma makhluqatani la tabnayani, keduanya adalah makhluk dan keduanya tidak akan pernah binasa. Tidak akan pernah hancur. Itu al-jannatu wan nar. Bicara tentang apa namanya? Tentang surga, ya. Seperti itu. Maka berbicara sesuatu yang sangat panjang sekali. Ya tentu saja kita tidak akan membahas semuanya. Karena kalau bahas ya, ini akan menjadi bahasan-bahasan yang tersendiri nantinya. Tapi yang jelas, surga itu adalah al-jannatu hiya al-jazaa'ul 'azim, balasan yang agung, wa thawabul jazil, pahala yang melimpah, ya. Alladzi a'adahu Allahu li awliyaihi, yang Allah sediakan untuk wali-walinya, untuk penolong-penolongnya, wa ahli ta'atihi, dan orang yang taat kepada Allah. Wahia na'imun kamilun, surga itu na'imun kamilun, kenikmatan yang sempurna. Kalau surga itu nggak sempurna, antum setelah masuk surga pasti pengen piknik ke tempat yang lain.
Sekarang tuh antum di Sukra bosen kan? Saya di tempat yang lain. Begitu. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi balasan Allah di akhirat nanti ya seperti itu. Makanya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, al-husna, mendapatkan al-husna, pahala yang terbaik. Ari al-husna teh eta teh bentuk muannas, ya. Kalau bentuk mudzakarnya al-ahsan, yang terbaik, yang paling baik, dan tidak ada yang lebih dari itu. Ya, dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak akan ada orang yang mencari selain apa yang ada pada surga. Termasuk kenikmatan di surga adalah yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La yashubuhu naqsun, surga itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang mengurangi. Wala yu'akiru sofwahu kadrun, tidak ada kekeruhan dari kejernihan surga. Jadi surga itu pokoknya kenikmatan yang orang ketika memasukinya tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah terbayangkan. Bahkan juga wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinganya, wala ainun ra'at, juga tidak pernah terlihat oleh matanya. Ya. Bahkan juga apa? Tidak pernah terlintas pada hatinya. Itulah surga. Makanya di dalam surah As-Sajdah ayat yang 17 Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun." Jiwa tidak pernah mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk pandangan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang sudah mereka berbuat. Inilah surga, ya. Surga seperti itu. Makanya orang masuk ke dalam surga luar biasa. Begitu pula bahwa orang-orang yang masuk surga dengan berbagai macam kriterianya. Banyak sekali. Intinya semua orang yang melakukan kebaikan-kebaikan maka luar biasa. Adapun nama-nama surga tadi sudah saya terangkan bahwa sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laha idatu asma bi'tibari sifatiha wa musamaha wahid. Kata beliau, surga itu mempunyai banyak nama ditinjau dari segi sifat-sifatnya. Walaupun sebenarnya yang diberi namanya satu, ya. Tetapi yang beda itu adalah banyak sifat-sifatnya. Nanti ada yang disebut dengan al-jannah yang tadi sudah saya terangkan. Ada yang disebut dengan darussalam, ya, ada yang disebut dengan jannatul khuldi, ada yang disebut dengan darul muqamah dan seterusnya. Semua itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Seperti itu. Dan ini diterangkan oleh para ulama kita yang tadi sudah saya jelaskan, di antaranya tentang nama-nama surga tadi. Begitu pula dengan neraka. Neraka juga sama. Neraka mempunyai banyak nama, ya. Nama-nama apa? Neraka juga sangat banyak sekali. Neraka mempunyai nama-nama. Dan kita semua tahu bahwa karena neraka juga mempunyai nama-nama, ya sebagaimana surga punya nama-nama, maka neraka juga sama punya nama-nama. Kemudian neraka juga punya punya sifat-sifat. Dan semua itu menunjukkan kepada kita bahwa memang begitulah keadaan, ya, neraka. Namun siapapun yang masuk ke dalam neraka itu merupakan contoh orang yang sangat merugi, ya, karena dia dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Selanjutnya yang ke-32. La budda lil mu'min an yakuna indahu khaufun wa raja'. Famal khaufu wa raja' ma'ad dalil. Seorang mukmin dia mesti
ya memiliki rasa takut. Seorang mukmin mesti memiliki rasa harap. Maka pertanyaannya apa itu al-khauf, apa itu ar-raja? Maka jawabnya al-khauf ya ta'allumun wa ihtiraqul qalbi. Yakni yang namanya khauf adalah itu ta'allum wa ihtiraqul qalbi, yakni adanya sakitnya hati, terbakarnya hati. Bahwa al-khaufu minallah wa min iqabillah, yaitu takut kepada Allah tabaraka taala dan juga takut terhadap siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang benar itu adalah apabila orang itu takut kepada Allah tabaraka taala dan juga takut kepada apanya? Kepada iqabnya. Adapun takut kepada semanusia yang dibolehkan apabila takut secara tabiat. Adapun takut kepada Allah tabaraka taala itu merupakan khauful ibadah, yaitu rasa takut ya dengan dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun raja wa huwa talabu ma indallah min sawabihi wa maghfirati wa rahmatihi. Adapun raja adalah yaitu menuntut apa yang berada pada sisi Allah. Menuntut pahalanya, menuntut ampunannya, dan menuntut rahmatnya atau kasih sayangnya. Wahuma lil muslim kajanhi ta'ir. Yang namanya khauf dan roja bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, itu seperti dua sayap burung. Adapun mahabbah cinta, karena rukun ibadah kan tiga, sudah pernah saya terangkan. Rukun ibadah itu tiga. Pertama mahabbah, yang kedua roja, yang ketiga khauf. Mahabbah itu bagaikan kepala. Adapun roja bagaikan roja dan khauf bagaikan kedua sayap. Maka seekor burung dia akan terbang di udara dan sampai kepada tujuan apabila mengepakkan kedua sayapnya. Dan kalaupun kedua sayap tidak dikepakkan tapi tidak ada kepalanya, maka tentu dia tidak akan hidup. Karena di antara ciri kehidupan burung adalah apabila punya kepala. Ada burung hidup tapi tidak ada kepala, maka itu namanya bukan burung. Seperti itu. Oleh sebab itulah wal muslimu yaglibur raja'a fi halil marad. Muslim yakni yaglibur raja' fi halil marad. Ketika sakit rojanya menguat. Karena kalau lagi sakit harapannya pengen apa? Sembuh. Wal khauf bi hali sihat. Adapun khauf dalam keadaan sehat. Orang yang sehat dia akan timbul rasa takutnya, ya. Takut apa? Takut sakit, takut mati, takut dibunuh, ya. Takut dipenjara. Seperti itu. Hatta yunashita fil amali salih, sehingga dia akan menggairahkan dalam beramal salih. Artinya bahwa dengan khauf dan raja orang akan memiliki gairah dalam beramal saleh. Wa hatta yahdara ma haramallah, dan sehingga dia pun waspada dengan apa yang Allah haramkan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, kata Allah tabaraka taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah tabaraka taala, mereka adalah orang-orang yang menyeru berdoa sambil mengharapkan, ya, sambil mencari wasilah, yakni sambil mencari wasilah agar sampai kepada Rabbnya. Al-wasilah ini maksud adalah yaitu at-ta'at, ketaatan-ketaatan. Al-wasilah adalah al-a'malu salihah, amal saleh. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang berdoa sambil mengupayakan amal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan yang mengharapkan rahmatnya serta takut dengan azabnya. Maka kalimat wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah dalil bahwa beribadah mesti dasarnya itu roja dan mesti dasarnya khauf. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Rabbmu itu mahdura,
sesuatu yang sangat ditakuti, sangat dikhawatirkan. Selanjutnya di dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50 Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah Dat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim, dan sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Maka semua firman Allah yang mulia ini mengumpulkan dua hal, yaitu bainar raja wal khauf, antara harapan dan takut. Begitu pula yang diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Juga menggabungkan antara apa? Antara raja dan khauf. Dan demikianlah yakni seorang hamba Allah tabaraka taala ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menggabungkan antara apa? Antara khauf dan raja, antara raja dengan khauf. Demikian penjelasan tentang yaitu apa itu surga, apa itu neraka, dan apa itu raja dan khauf. Kita raja berharap masuk surga, jadi kita khauf ya sangat takut dari api neraka. Maka pembahasan tentang al-jannah wan nar wal raja wal khauf adalah saling berkaitan. Kata para ulama, hendaklah kita memperbanyak ibadatul raji, ibadah seperti orang yang berharap. Kenapa demikian? Karena orang yang beribadah dengan penuh harapan itu akan menjadikan orang tersebut semangat dalam beribadah. Yang kedua, hendaklah ketika beribadah harus memiliki rasa khauf. Kenapa? Karena dengan rasa khauf orang akan senantiasa muhasabatun nafas, koreksi diri. Dan dia tidak terlalu percaya diri, ya, dan tidak terlalu puas dengan amal soleh yang sudah dia perbuat. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, min alamati ya hamaqatil abdi, di antara tanda yaitu kepandiran, ya, kepandiran seorang hamba adalah itu orang yang apa? Orang yang begitu ridho, orang yang begitu puas dengan amal solehnya. Siapa di antara kita yang begitu puas dengan amal soleh yang kita lakukan, maka dikatakan min alamati hamaqatir rajul. Itu tanda kedunguan seseorang, kebodohan seseorang. Maka siapa di antara kita yang merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan? Itu adalah orang yang bodoh, orang yang dungu. Ya, oleh karena itu, maka dengan sebab rasa takut itulah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka selesai ibadah, padahal ibadahnya banyak, padahal ibadahnya bervariasi, padahal ibadahnya serius, tetapi tetap takut tidak diterima. Maka akan tampak pada apa? Pada istighfar mereka, pada pertobatan mereka, karena mereka mengetahui, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsir. Betapa berbahagia orang yang mendapati dalam lembaran-lembaran amalannya istighfarun katsir, istighfar yang sangat banyak. Demikian barangkali keterangan saya pada kesempatan ini. Saya anggap cukup insyaallah taala, karena di poin ke-33 ini pembahasannya lain, yaitu tentang hal lil asma'illahi asma'u wa sifat. Apakah Allah punya asma sifat? Insyaallah taala nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Pembahasan kita pada hari ini cukup dengan pembahasan al-jannah, an-nar, dan al-khawfar roja. Al-jannah sebagai bukti kita roja, an-nar sebagai bukti kita khawf. Dan di dunia ini sebagai bukti kita khawf apa? Maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah SWT dalam rangka mengamalkan firman Allah yang mulia, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kamu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga, ya, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, mu'idat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Segera cukup sampai di sini. Kita akhiri majelis ini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.